Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indo Putra, nomor BP 2011 0330 03 dari Prodi D4 Perencanaan Irigasi dan Rawa. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis sumber daya proyek konstruksi dengan dosen pengampu yaitu Insinyur Damahendra STMT IPM CSD. Baik, untuk yang pertama yaitu perlu kita pelajari dulu dari dasar skedul pekerjaan. Skedul proyek tidak dapat dijamin tanpa didukung oleh skedul sumber daya. Skedulnya itu seperti bar chart, diagram vektor, dan diagram network. Ketiga tersebut merupakan skedul sumber daya. Kemudian jenis skedul sumber daya. Untuk jenis skedul sumber daya itu seperti dokumen kontrak, skedul pekerjaan, kemudian skedul sumber daya. Kemudian untuk dari dokumen kontrak itu bisa dibagi menjadi 3. Pertama itu analisis kebutuhan sumber daya tenaga, dan analisis kebutuhan sumber daya alat, dan analisis kebutuhan sumber daya material. Maka jika digabungkan dari ketiga tersebut, maka akan ditentukan jumlah kebutuhan sumber daya. Maka dari kebutuhan itu kita bisa dapat membuat skedul sumber daya. Kemudian itu faktor penting dalam analisis SD seperti kemampuan. Dari kemampuan ini kita bisa melihat dari dua segi. Yang pertama itu produktivitas tenaga dan alat, kemudian waste material. Untuk produktivitas tenaga dan alat itu terdiri dari kebutuhan sumber daya tenaga, kemudian kebutuhan sumber daya alat. Dan dari waste material itu terdiri dari kebutuhan material. Kemudian itu produktivitas waste. Data kedua hal tersebut di atas perlu diketahui secara jelas untuk mengetahui secara jelas tingkat kemampuan perusahaan dalam bidang efisiensi, dan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun program kerja dan program meningkatkan efisiensi perusahaan. Digunakan sebagai tolak ukur kemampuan bersaing. Kemudian untuk produktivitas secara teori, produktivitas adalah output dibagi dengan input. Rumus umumnya itu produktivitas itu output, persatuan waktu dibagi dengan input. Output adalah kuantiti pekerjaan, input adalah tenaga alat yang digunakan. Kemudian faktor yang mengaruhi PROD, produktivitas tidak dapat distandarkan atau dipastikan karena ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama itu kondisi pekerjaan, supporting delivery sumber daya, keterampilan tenaga, motivasi tenaga kerja, cara kerja, dan manajemen. Kemudian untuk waste material, pengertian waste adalah kelebihan kuantiti material yang digunakan atau didatangkan yang tidak menambah nilai suatu pekerjaan. Waste hampir selalu ada apapun penyebabnya. Oleh karena itu harus ada program menurunkannya. Jenis waste material ada dua, yaitu waste material secara individu dan waste material campuran. Untuk material campuran seperti hot mix, beton, dan lain. Penyebab waste material. Yang pertama itu produksi yang berlebihan, kedua transportasi, yang ketiga cara penyimpanan, yang keempat over quality, yang kelima persediaan yang berlebihan atau overstock, dan yang keenam penggantian atau perbaikan pekerjaan karena cacat, yang ketujuh kehilangan. Kemudian analisis sumber daya. Untuk analisis sumber daya di sini kita bisa lihat dimulai dari kuantiti pekerjaan sesuai GBR dan waktu yang ditetapkan akan menghasilkan produktivitas yang diperlukan. Dari produktivitas yang diperlukan kita bisa melihat itu produktivitas yang ada. Kemudian dari produktivitas yang ada itu kita akan bisa menentukan kebutuhan dan jadwal sumber daya. Maka dari jadwal sumber daya kita bisa membuat kuantiti pekerjaan sesuai GBR dan waktu yang ditetapkan. Produktivitas tenaga kerja secara individu atau KI1, di mana KI1 adalah kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh satu tenaga. Kemudian produktivitas tenaga kerja secara kelompok atau Q2, dan faktor kebutuhan tenaga yang perlu dari produktivitas yang diperlukan dibagi menjadi produktivitas yang ada atau kemampuan yang ada. Contohnya standar kualitas PEK. Produktivitas tenaga kerja diukur dengan kuantiti pekerjaan dapat diselesaikan dengan memenuhi persyaratan mutu. Untuk menyelesaikan mutu, tenaga kerja tidak dapat diberikan space begitu saja. Begitupun dengan khusus untuk pekerjaan finishing yang memerlukan persyaratan mutu harus dapat ditunjukkan secara jelas, misalnya dengan mock-up.
untuk kualitas yang sifatnya dapat diukur, hasil kerja diuji dengan alat, tes lab, dan lain-lain. Kemudian analisis SD tenaga. Untuk menetapkan kualitas tenaga diperlukan informasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan komposisi jenis tenaga, harga satuan upah borong, harga upah harian menurut pasar. Kemudian contoh analisis SD tenaga. Contohnya yang pertama ada untuk melaksanakan pekerjaan pasang batu bata diperlukan satu tukang batu dibantu oleh 2 pekerja kenek. Upah harian menurut pasar untuk tukang 70.000 dan untuk pekerja 30.000 per hari. Harga pasar upah borong pasang batu 12.000 per meter persegi. Kemudian contoh analisis SD tenaga. Biaya per hari menurut upah harian berikut. Tukang 70.000, untuk pekerja 60.000, dan total jumlahnya 130.000. Dan harga di pasar 10.000 per meter persegi. Kemudian untuk produktivitas minimal per hari adalah 13 meter persegi. Dengan demikian setiap harga borongan yang diajukan mandor untuk dijamin beberapa produk aktivitasnya per hari. Faktor yang mempengaruhi. Untuk faktor mempengaruhi terdiri dari keterampilan kerja, motivasi tenaga kerja, cara kerja, manajemen. Kemudian pertimbangan pengadaan TK, kualitas tenaga kerja. Kemudian produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, harga borongan atau upah. Kemudian kebutuhan sumber daya alat, kapasitas alat dan produktivitas real alat. Kemudian produktivitas real ada 2 macam, yaitu produktivitas individu alat dan produktivitas kelompok alat. Kebutuhan sumber daya alat. Kebutuhannya yaitu untuk pekerjaan angkutan, untuk pekerjaan yang memerlukan kerjasama lebih dari satu alat. Kemudian kelompok secara kasar, 3 jenis bekerja sama dengan pemindahan tanah, yaitu bulldozer sama dengan 100 meter kubik per jam, kemudian well loader 70 meter kubik per jam, dan dump truck 6 meter kubik per jam. Kemudian bila diinginkan sebesar 100 meter kubik per jam, WL dan DT harus ditambah. Bila diinginkan sebesar 70 meter persegi per jam, maka dump truck perlu ditambah. Kombinasi yang disarankan adalah yang berdampak idle cost alat terkecil. Kemudian kelompok secara detail. Untuk kelompok secara detail mungkin bisa kita lihat dengan sesama di layar. Kemudian untuk kebutuhan sumber daya material, kemampuan yang diperlukan untuk menyusun kebutuhan daya material adalah sebagai berikut. Mampu menyusun WBS, rincian item pekerjaan, mampu menghitung kuantiti dari item pekerjaan, mampu membuat time schedule proyek, memahami jenis material, memahami tingkat waste produktivitas yang akan diperhitungkan. Kemudian jenis pekerjaan. Ditinjau dari kebutuhan sumber daya, jenis pekerjaan terbagi menjadi 3, yaitu pekerjaan yang hanya memerlukan tenaga saja, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan material, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan alat. Menghitung sumber daya. Untuk menghitung sumber daya, tiap item pekerjaan diuraikan kebutuhan sumber daya, contohnya seperti yang ada di layar. Kemudian merinci sumber daya material. Tiap item pekerjaan direkap kebutuhan sumber dayanya, contohnya seperti tabel-tabel yang telah muncul di layar. Bisa dilihat seperti fondasi, pasangan batu bata, beton, tegel, dan seterusnya. Kemudian merinci sumber daya. Untuk merinci sumber daya itu harus jelas seperti fondasi, ada kuantiti proyeknya, jenis tenaga kerja per harinya dari TK batu, TK kayu, TK besi, TK tukang gali, dan pekerja, dan seterusnya. Untuk menghitung sumber daya tenaga kerja menggunakan entah sebagai berikut. Komposisi tenaga kerja yang menggunakan misal 1 tukang batu dan 2 pekerja. Kemudian ini bentuk item pekerjaannya. Mengendalikan waste material. Waste material dapat dihindari tapi perlu dikendalikan. Kemudian waste material, risiko waste yang terjadi merupakan sebagai risiko. Risiko berlaku untuk pengendalian waste. Ada 4 macam tanggapan risiko, yaitu risiko ditolak, risiko dialihkan, risiko dikendalikan, dan risiko diterima. Dalam praktek ketiganya dapat terjadi suatu kegiatan. Jenis waste material, yaitu raw material dan material campuran, material jadi, dan material prefab. Kemudian waste versus strategi bersaing. Menekan waste maksimal mungkin strategi menetapkan bid price, upaya
Upaya menekan waste adalah pembelian material jadi, sistem pengukuran yang cermat, mengurangi intensitas perpindahan material, meningkatkan sistem keamanan, menunjuk petugas yang memahami spek material. Kemudian resource alokasi. Definisi resource alokasi adalah suatu sistem yang mengatur jumlah sumber daya pada suatu jaringan kerja proyek. Kemudian begini bentuk diagram dari sumber daya atau sumber daya terbatas. Kemudian untuk resource leveling, untuk bila sumber daya terbatas dan durasi proyek sudah fit, maka perlu dilakukan resource leveling untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut. Tujuan dari penataan sumber daya. Kemudian metode alokasi SD. Skedul pengadaan SD adalah merupakan sekumpulan SD dari kegiatan kebersamaan pada satu periode. Bila jumlah SD pada satu periode melebihi jumlah SD yang ada, maka perlu diratakan dengan cara menggeser kegiatan yang ada. Kegiatan yang dapat digeser adalah kegiatan yang memiliki float time. Penggeseran dengan earliest date. Begini contoh bentuk dari tabel penggeseran dengan earliest date. Kemudian untuk penggeseran dengan limit, bisa dilihat juga untuk penggeseran limit ini contohnya seperti ini, mulai dari kegiatannya, ada hitungan minggunya dari minggu 1 hingga minggu seterusnya. Kemudian ada juga jumlah orang per hari yang dibutuhkan dalam minggu pertama hingga minggu seterusnya. Jadwal pengadaan SD. Jadwal pengadaan sumber daya dibuat atas dasar 3 hal, yaitu jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan sumber daya, jadwal kegiatan persiapan perlukan untuk pengadaan sumber daya bersangkutan, dan kebijakan stok material. Untuk jadwal persiapan tenaga seperti yang ada di tabel, terdiri dari kegiatannya dan waktunya. Jadwal persiapan alat juga begitu, tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, jadi kegiatan, waktu, dan penggunaan tenaga. Jadwal persiapan material. Kemudian ada yang namanya kebijakan stok material 1. Kebijakan jumlah stok material harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum menyusun jadwal. Kebijakan stok material pengaruhi oleh banyak hal, antara lain kapasitas gudang, kondisi keuangan, tingkat kesulitan, tingkat kedaluarsa material, dan lain-lain. Kebijakan stok material 2.